it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Syarifah Wardani. Di sini akan menyampaikan video vlog tentang Nyi Roro Kidul. Nah, kalian simak baik-baik ya. Yuk dengerin. Mengisahkan tentang seorang putri kerajaan yang bernama Kadita. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat cantik, baik hati, dan sangat dicintai oleh semua rakyatnya. Kehidupan Kadita di istana penuh dengan kebahagiaan. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama karena ibu tiri Kadita merasa iri terhadapnya. Rasa iri itu kemudian berubah menjadi kebencian hingga akhirnya ibu tiri menggunakan sihir untuk mencelakai Kadita. Akibatnya, tubuh Kadita dipenuhi penyakit yang membuatnya menderita. Keadaan tersebut membuatnya dijauhi oleh para orang-orang di sekitarnya, bahkan ayahandanya sendiri. Ia harus meninggalkan istana dan hidup sendirian. Dalam kesedihan dan penderitaannya, Kadita terus berjalan tanpa arah. Ia menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Hingga suatu saat, ia mendengar suara gaib yang memintanya untuk pergi ke Laut Selatan. Dengan sisa kekuatan dan keyakinan yang dimilikinya, Kadita mengikuti petunjuk tersebut. Lalu, sesampainya di laut, ia menceburkan dirinya ke dalam ombak. Dan di saat itulah terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Penyakit yang selama ini dideritanya hilang seketika, dan ia berubah menjadi sosok yang lebih kuat serta memiliki kecantikan yang luar biasa. Dan sejak saat itu, Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar. Lalu kisah ini kemudian berkembang menjadi cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dikenal hingga saat ini. Dari cerita Nyi Roro Kidul tadi, kita dapat memetik pesan moral di dalamnya. Yang pertama dari cerita tersebut, pesan moral yang kita ambil dan yang dapat kita pelajari yaitu kita harus memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap cobaan yang kita dapat dalam kehidupan ini. Contohnya, Kadita tadi menunjukkan bahwa meskipun ia berada dalam kondisi sulit, ia tetap bertahan dan tidak menyerah, karena setiap masalah yang kita hadapi pasti memiliki solusi. Lalu yang kedua, kita harus menjauhi sifat iri dan dengki, karena sifat tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, setiap kesulitan itu pasti memiliki hikmah dan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan seseorang. Dan yang keempat, yaitu kita perlu memiliki keyakinan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan ini. Nah, nilai-nilai ini itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari cerita tadi terdapat beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama, membaca dengan intonasi yang jelas agar alur cerita mudah dipahami. Lalu menggunakan ekspresi wajah sesuai dengan suasana cerita seperti sedih, tegang, dan tenang. Lalu memberikan penekanan pada bagian penting cerita agar lebih menarik ketika didengarkan. Lalu membaca dengan tempo yang tidak terlalu cepat supaya pendengar dapat mengikuti isi cerita dengan baik.
lalu menggunakan penghayatan saat menceritakan perjalanan Kadita agar cerita terasa lebih hidup. Demikian reading vlog yang dapat saya sampaikan mengenai kisah Nyi Roro Kidul. Semoga cerita ini dapat memberikan wawasan serta memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.